Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid, salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, mari kita mulai kajian ba'da maghrib kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhaqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih meneruskan kajian kita kitab Nasihatul Ibad. Sebelum kita mulai, mari kita membaca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad ini dengan permohonan semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masih membahas makalah yang ke-23 dari bab Thulathi. Kemarin kita sudah mulai bahwa makalah yang ke-23 dari bab Thulathi ini merupakan pengandikan dari Hatim Al-Awsam, ya. Nah, Hatim dawuh, ma min sabahin illa wa yaqulu syaitanu li ma ta'kulu wa ma talbasu wa aina taskunu fa aqulu lahu aqulul mauta wa albasul kafana wa askunul qabra fayahrubu minni. Tidak ada pagi, ya, kecuali setan itu senantiasa bertanya kepada Hatim Al-Awsam, ya. Apa yang ditanyakan? 3 hal. Ma ta'kulu, apa yang akan kamu makan, wa ma talbasu, dan apa yang kamu pakai, wa aina taskunu, dan di mana kamu akan bertempat tinggal. Maka kemudian Hatim Al-Awsam menjawab, akulul mauta, aku akan makan kematian, wa albasul kafana, dan aku akan memakai kafan, wa askunul qabra, dan aku akan bertempat tinggal di kubur.
Nah, ketika Hatim menjawab seperti itu atas 3 pertanyaan dari syaitan tadi itu, fayahrubu minni, maka syaitan itu lari dariku, ya, kata Hatim al-Asam. Bapak, kemarin sudah saya jelaskan ya bahwa kita ini kan hidup ya, yang namanya hidup itu pastilah kita dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidup kita ya. Dan kebutuhan hidup yang paling primer ya tentu saja adalah kebutuhan makan, berpakaian dan bertempat tinggal ya. Dan itulah yang menyibukkan kita setiap hari kita itu ya. Jadi setiap hari itu begitu bangun pagi kita harus sudah memikirkan tentang pemenuhan kebutuhan hidup kita itu, makan apa ya, pakai pakaian yang mana ya, kemana atau bertempat tinggal di mana ya, itu sekali lagi 3 hal yang ya boleh dikatakan menjadi rutinitas hidup kita itu. Makanya kata Hatim al-Asam itu tidak ada, setiap pagi itu orang pasti disibukkan dengan itu ya. Ya. Nah, di dalam memenuhi kebutuhan hidup kita itu ya, seringkali kita terjebak di dalam cara-cara yang tidak benar, sehingga kemudian lalu itu ya tentu saja kemudian berakibat dosa ya, dan itu tentu saja implikasinya ya kita akan mendapatkan ya bukan kebaikan tapi siksaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan itu ya tidak lain kenapa kita sampai terjebak seperti itu tuh ya karena bujukan setan itu, karena gangguan setan itu ya. Ya. Nah, apa yang diajarkan Hatim al-Asam ini sekali lagi ya mengulang yang sudah kita sampaikan kemarin ya, bahwa hendaknya terkait dengan pemenuhan kebutuhan 3 hal tadi itu, kebutuhan makan, minum ya, lalu berpakaian, lalu bertempat tinggal, dan saya kira juga kebutuhan-kebutuhan hidup yang lain ya. Kalau Hatim al-Asam hanya menyebut 3 kebutuhan itu kebutuhan sekali lagi yang paling dasar dari manusia yang disebut dengan kebutuhan primer itu. Nah, hendaknya kata Hatim al-Asam itu dari ketiga-tiganya itu semuanya terkait dengan persoalan kematian itu. Intinya kita dituntut untuk ingat mati ya. Nah, dengan ingat mati itu diharapkan lalu kemudian di dalam memenuhi kebutuhan hidup kita itu menjadi baik begitu ya. Nah, kemarin sudah kita bahas yang pertama terkait dengan ketika ditanya mengenai apa yang hendak kau makan, Hatim al-Asam menjawab yang akan dimakan adalah kematian ya. Nah, orang ketika terkait dengan makan atau mau makan kok kemudian ingat mati itu ya insya Allah lah tidak mungkin kemudian di dalam memenuhi kebutuhan makannya itu lalu sembarangan itu. Pasti ya akan memenuhi kebutuhan makan itu dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang halal ya. Lalu ketika sudah didapat yang halal ya, cara memakannya atau barang yang dimakan juga halal ya. Sebab bisa jadi orang itu cara mendapatkannya sudah halal tapi yang dimakan tidak halal ya. Atau cara mendapat hanya halal, yang dimakan juga halal tapi berlebihan, menjadi haram juga ya. Jadi terkait dengan makan ini banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan supaya betul-betul terhindar dari godaan setan, bujukan setan itu ya. Nah, kalau kita ingat mati itu insya Allah ya mesti
apa namanya, baiklah terkait dengan persoalan memenuhi kebutuhan pokok yang berupa makan itu, ya. Nah itu kemarin sudah kita jelaskan cukup panjang lebar, ya. Nah sekarang poin yang kedua, wa albasul kafana. Jadi ketika Hatim ditanya oleh setan apa yang akan kamu pakai, itu Hatim menjawab dengan bahwa yang akan dipakainya itu adalah kafan, ya. Ya, ini pun lagi-lagi agar supaya terkait dengan persoalan pakaian itu jangan sampai juga kemudian terjebak atau terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak benar, ya. Ya, misalnya seperti kesombongan misalnya, itu jangan sampai terjebak seperti itu, ya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pakaian itu, ya, itu kan memang kalau kita membaca Al-Qur'an itu fungsinya banyak sekali, ya. Ya. Minimal ada 4 lah yang disebutkan secara eksplisit oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Yang pertama itu untuk menutup aurat pasti, ya. Dalam salah satu ayat Al-Quran itu Allah menyatakan, ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha, ya. Wahai Adam, Allah telah menurunkan kepadamu pakaian, ya. Untuk apa? Untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan, ya. Jadi fungsi pakaian itu di satu sisi untuk menutup aurat, ya, sisi yang lain untuk perhiasan, ya. Lalu di ayat yang lain Allah menyebut misalnya yang namanya fungsi pakaian itu adalah untuk menahan atau berlindung diri dari serangan cuaca, baik itu panas maupun dingin, ya. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul har, ya. Bahkan lanjutannya tidak hanya untuk menahan serangan panas dan dingin, termasuk untuk pakaian peperangan, ya, supaya apa namanya, menahan serangan musuh, ya, dengan pakaian apa itu namanya, apa yang disebut apa itu kalau perang itu, ya. Bukan rompi itu kan bahasa kita, apa itu namanya, apa itu ya, yang pelindung perang itu apa itu? Tameng ya, sebagai tameng, ya, betul, ya. Ya, tapi rompinya rompi besi itu, ya, toh. Kalau tameng yang dipegang Pak, ya, rompi besi Pak, ya Bang, ya. Ya rompi besi memang, ya, betul, ya. Ya, ya. Nah, lalu yang keempat itu untuk identitas, ya. Terkait dengan ayat yang ketika perempuan diperintahkan untuk supaya menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya, itu kan di akhir ayat itu Allah menjelaskan dzalika adna ayyurafna, ya, au yu'dzain, ya. Jadi pakaian itu memang bisa agar supaya mereka dikenali, lebih mudah dikenali dan untuk tidak diganggu. Itu tren wanita yang muslim, ya. Ya. Jadi banyak itu fungsi pakaian itu, ya. Tadi, ya, yang pertama menutup aurat, ya. Jadi pertama-tama yang namanya pakaian itu untuk menutup aurat, ya. Untuk menutup aurat, ya, supaya aurat itu, ya, tertutup, ya. Coba bayangkan kalau bapak tidak pakai aurat itu kan, ya, godal gandulnya ketok itu. Godal gandul itu aurat itu, ya, harus ditutup memang itu. Ya. Lalu yang cacat-cacat juga tertutupi sehingga tidak kelihatan, ya. Kalau ada cacatnya tidak kelihatan, ya. Ya. Nah, jadi kalau sekiranya bapak-bapak itu misalnya kalau dari sisi menutup auratnya saja itu, ya, keluar rumah nganggo apa jenenge sarung asal dikubungke, ya, cukup itu.
Tapi kan yo ya ora sip ya, ora well gitu ya. Ya karena apa? Karena fungsi pakaian itu di samping untuk menutup aurat juga untuk perhiasan tadi itu. Ya. Ya, itulah makanya lalu kita tuh butuh mematut-matut diri itu kan ya. Ya. Kalau mau pakai pakaian terutama kalau mau apa, misalnya ada acara mau pesta itu kan masya Allah itu. Ben kita patut dipiye iki masya Allah itu ya. Pilih nganggo sing ndi ya. Ya, kadang-kadang lamanya bukan main baru nyocok-nyocoke sing arep dienggo sing ndi wis bingung ra karuan dalam rangka untuk supaya patut itu, supaya indah, supaya bagus itu. Ya. Laki-laki pun juga sama. Ya sama ya, tentu dengan kadar yang lain ya, tapi tetap saja kok. Orang iso Pak Edi kok kemudian mau ke pesta lalu asal katoan. Lo ora mungkin, ini mesti ya bagaimana supaya patut gitu, mematut diri. Ya, cari yang paling baru, yang paling wangi, yang paling halus trikaannya. Lo udah serikaan kok sidik ra dienggo. Ya, supaya apa ben patut. Ya. Ya. Nah yang menarik ya, kalau kita mematut-matut diri kan bercermin ya. Lah terkait dengan berpakaian, kalau kita bercermin itu ya, terutama kalau bercermin itu doanya apa? Doanya itu Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah membaguskan rupaku ini, rupa yang secara fisik ini, maka baguskanlah pula akhlakku. Ya. Nah artinya apa sebenarnya kalau kita bercermin itu ya mestinya harusnya mengingatkan kita ya, yang bagus itu jangan hanya penampilan fisiknya saja, hanya kemudian lalu pakaiannya sudah bagus ya sehingga kelihatan tadi patut ya, itu enggak. Yang lebih penting itu bagaimana supaya akhlaknya itu juga menjadi bagus, patut begitu loh. Oleh karena itu kalau kita mematut-matut diri itu sebenarnya itu yang lebih ditutup, lebih patut itu sebenarnya tidak semata-mata pakaian, tapi ya akhlak kita itu. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang lain itu begini itu patut hendak ya. Kalau saya ngomong begini patut hendak ya. Kalau saya berbuat begini patut hendak ya. Harus begitu orang itu mestinya itu. Ya. Ya. Lalu kemudian fungsi pakaian yang lain apa tadi? Untuk menahan diri dari tadi ya serangan hawa tadi, baik panas maupun dingin itu. Ya. Itu kalau orang sampai di tempat-tempat tertentu harus menyesuaikan diri betul pakaian itu. Ya. Kalau orang di musim bertempat tinggal yang di ada musim sangat panas, ada musim dingin itu ya tentu saja menyesuaikan diri pakaiannya itu. Ya. Lalu kemudian untuk identitas ya. Pakaian itu juga untuk identitas ya. Makanya yang muslimah ya itu tadi itu ya misalnya pakai jilbab ya. Yang laki-laki ya tetap menurut aurat. Nah menurut aurat ini juga persoalannya kan memang yang wajib ya menurut auratnya itu ya. Lah selebihnya itu budaya memang. Kalau orang Indonesia ya nganggo sarung, nganggo peci ya toh. Ya meskipun sekarang peci juga tidak merupakan identitas Muslim, tapi sudah menjadi identitas nasional ya begitu ya. Tapi itu ada untuk identitas, makanya ya masing-masing daerah punya identitas pakaian ya, yang disebut dengan pakaian daerah atau pakaian nasional itu. Ya. Makanya dulu kenapa sampai misalnya orang Islam itu dilarang zaman kolonial dulu ya, dilarang memakai jas. Ya. Itu karena apa? Karena dikhawatirkan itu menyerupai Belanda itu kan, bahkan orang Belanda seperti itu. Jadi itu merupakan apa semacam apa pemilihan identitas ya yang itu kemudian supaya berpengaruh terhadap daya juang bangsa itu zaman segitu itu. Ya. Luar biasa sebenarnya, bukan lalu benar pakai jas betul-betul haram itu ya enggak ada hubungannya itu. Yang penting tapi itu kan semangatnya waktu itu begitu itu oleh para kiai itu. Untuk menentang penjajahan ya. Begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu,
kemudian apa namanya, di salah satu ayat yang terkait dengan pakaian tadi itu ya, yang ya bani adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisya itu, kemudian Allah juga memberikan apa namanya, tambahan penjelasan walibasut taqwa dzalika khair ya. Dan yang namanya pakaian takwa itu lebih baik ya. Jadi artinya apa? Artinya kita ketika berpakaian itu hendaknya ya dengan semangat ketakwaan begitu ya. Nah intinya ketakwaan itu ya. Ya. Makanya Masya Allah ya, sekali lagi ya, Hatim bin Asom itu ketika ditanya apa yang akan kamu pakai, saya akan pakai kafan, kain kafan ya. Itu sebenarnya semangatnya semangat supaya di dalam berpakaian itu tidak menjadi apa namanya, ajang yang sampai kemudian menimbulkan apa namanya, sikap yang tidak benar, seperti sikap kesombongan itu. Ya. Nah coba kalau orang itu sudah berpakaian kafan itu apa yang mau disombongkan? Wong hanya kain ditutupnya kabeh, orang-orang sing bedake karo wong liya kok. Ya. Kok mau sombong-sombong apanya kalau kain kafan ya. Ora ono bedane liya karo liyane. Tapi kalau pakaian biasa ini kan seringkali memang menunjukkan identitas tadi itu, menunjukkan kelas tadi itu. Ya. Wah pakaian sederhana, pakaian mewah, pakaian mahal. Ya. Nah itu yang kemudian lalu apa namanya, potensial ya. Potensial itu bukan berarti lalu kemudian kalau orang mesti pakaiannya bagus lalu sombong dia, enggak ya. Ya. Wah Nabi sendiri pernah juga ditanya oleh para sahabat, wahai Nabi, bagaimana itu kalau apa namanya, ada seseorang yang pakaiannya bagus, sepatunya bagus ya, kendaraannya bagus, apa itu sombong ya? Oh itu tidak ada hubungannya dengan kesombongan, itu bagus itu. Allah sendiri juga bagus kok ya. Allahu jamil, Allah itu maha indah, yuhibbul jamal, dan Allah itu juga suka keindahan. Jadi kalau anam, wah kalau pakai peci melitit ya, oh nanti jungkel tuh wah ya, terus nak pakai baju ya melitit itu ya, wah pakai sarung rapi itu, lu Allah senang memang dengan keindahan seperti itu. Tidak kok lalu otomatis sombong, enggak ya, enggak ya. Dan ketakwaan itu adanya di sini, di dalam hati. Yang tahu hanya yang bersangkutan itu. Apakah ketika pakai pakaian itu dalam kerangka sombong atau tidak itu. Nah sombong itu yang jelas kata Nabi, batrul haqqi wa humtun nas ya. Kalau kalian itu kok kemudian sudah menolak kebenaran dan juga menghinakan manusia ya, dumeh karena bajunya bagus, pakaiannya bagus, lalu kalau ada orang yang pakai pakaian tidak bagus itu lalu kemudian alah itu pakaian opo kuwi gitu ya. Kuwi piye kuwi dirasani kan, kadang-kadang sok ngrasani wong gitu ya, sok ngrasani pakaiane kayak piye, kayak wah warnane kayak piye, kayak nyolok banget, semua macam-macam kan ya. Itu jangan sampai ya. Ya. Dulu kalau orang itu kan pakai pakaian mencolok itu kan ya, waduh kok nyolok moto jari ini ya toh. Lu sekarang ini malah kadang-kadang malah trennya malah kadang-kadang ya sing nyolok-nyolok kuwi malah sing apik itu lah. Itulah betapa relatifnya kita dalam melihat sesuatu itu. Tapi intinya jangan ghamtun nas, jangan kemudian lalu dengan bagusnya pakaian itu lalu kemudian merendahkan orang lain. Dan itu sekali lagi adanya di sini. Ya. Adanya di sini. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, dalam dunia sufi itu ya, ada seorang sufi ya, yang bernama Abul Hasan Asyadzili itu ya. Itu seorang sufi tapi nuwun sewu kaya raya ya. Sehingga kalau beliau itu berpakaian, pakaiannya pakaian yang paling bagus ya. Kalau berkendaraan, kendaraannya yang paling bagus ya. Sampai diriwayatkan itu dulu itu kan kendaraan kan kuda ya.
Dan kuda itu nuwun sewu Pak, juga bermacam-macam ya, ada yang mahal, ada yang biasa ya, meskipun sama-sama kuda ya. Itu kuda yang ditunggangi oleh Syekh Abdul Hasan Asadili itu ya kuda termahal di Mesir katanya. Sampai sang raja saja nggak mampu beli kuda itu saking mahalnya. Itu yang dinaiki oleh Syekh Abdul Hasan Asadili. Ya. Kalau pakai jubah, kalau pakai selendang yang termahal juga. Ya. Pernah suatu ketika di majelis pengajian itu ya misalnya salah satu jamaahnya itu ada yang pernah itu melihat baju atau jubah itu di toko mana itu, dan itu merupakan baju yang termahal di toko itu begitu ya, katakanlah ya di tempat apa namanya, katakanlah kalau sekarang ya apa istilahnya itu ya, tempat-tempat penjualan khusus atau apa namanya itu ya, jadi outlet ya, outlet khusus tuh yang merek-merek tertentu itu yang paling mahal itu. Lah si murid ini melihat terus itu dengan melongo itu ya, Syekh Abdul Hasan Asadili itu ya, batin atine iki piye to iki kiai sufi ya, neng kok pakaiannya kok apa namanya mahal sekali, bagus sekali lah. Kalau sufi itu katanya harus zuhud, harus tidak cinta dunia gitu ya. Jadi sudah hatinya itu bergemuruh itu ya. Akhirnya sampai ditanyakan itu betul sampai Syekh Abdul Hasan Asadili itu. Ya, wahai Syekh, wahai guru, engkau itu kan selama ini mengajarkan hendaknya hidup itu yang zuhud. Zuhud itu ya tidak senang dengan kemewahan, tidak mencintai dunia. Lo kok jenengan itu kok memakai pakaian yang kemarin tuh saya melihat di toko anu itu pakaian yang termahal itu ya. Apa jawaban Syekh Abdul Hasan Asadili ya, wahai muridku ya, jadi engkau benar ya, tetapi ingat ya, meskipun aku ini berpakaian yang sangat bagus, sangat indah, sangat mahal, tapi ini tidak sampai di hatiku, tidak masuk ke hatiku pakaianku ini. Tapi kalau kamu tuh meskipun pakaiannya enggak bagus begitu, tapi malah justru menjadi pikiranmu, menjadi perhatian hatimu begitu, kira-kira begitulah ya. Nah artinya apa? Artinya ya itu tadi ya, apakah kita menggunakan pakaian bagus, kendaraan bagus itu lalu kemudian otomatis menjadi sombong? Ya tidak tentu, ya tidak. Tapi sekali lagi potensial untuk menjadikan orang itu sombong. Lah yang tahu diri kita masing-masing, dan itu sekali lagi adanya adalah dalam hati itu. Lah kembali lagi ya dengan dawuhnya Hatim Al-Asham ini ya, ketika terkait dengan persoalan pakaian itu dia membuat simbol, kalau ditanya seperti ditanya setan apa yang kamu pakai, dia menjawab itu kafan. Ya, lah ketika sekali lagi yang dijawab ketika yang mau dipakai itu apa, dia menjawab kafan itu, ya sekali lagi dengan maksud supaya apa namanya terhindar dari setan itu ya, dan kemudian lalu apa namanya ya, kemudian dia tidak akan sombong tadi itu. Lah mosok tuh pakai kain kafan kok mau sombong, itu sombong gimana kan, ya tidak mungkin begitu ya, tidak mungkin ya, tidak mungkin ya. Kain makanya dia ingat mati ya. Tadi malah mati eksplisit, ini kain kematian, berarti kan ya, intinya tuh kita diminta untuk ingat mati, makanya ya diminta untuk ingat mati itu. Nah di antara metode ingat mati itu ya ini tadi ya, selalu ingat ketika mau makan itu ingat kematian, mau berpakaian apa ingat kematian. Nah nanti yang poin yang ketiga itu kalau mau bertempat tinggal di mana ya ingat kematian juga ya. Nah itu nanti akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang ya. Jadi demikian ya Bapak dan Ibu-ibu saudara-saudara sekalian ya, bahwa apa namanya, kita ini ya pastilah ya orang hidup itu pasti akan kebutuhan hidup ya,
Tapi sekali lagi, kalau ketika kita memenuhi kebutuhan hidup kita itu kok ingat mati, ya insya Allah dalam memenuhi kebutuhan hidup itu baik berupa sandang, pakan maupun tempat tinggal itu insya Allah akan menjadi baik, tidak ngawur, tidak cakar PDW gitu ya. Karena apa? Karena ingat mati tadi itu ya. Demikian saya kira kajian kita malam hari ini, mudah-mudahan apa yang dinasihatkan oleh Hatim Al-Asham ini bisa kita hayati, bisa kita jadikan panduan di dalam menghadapi kehidupan kita, terutama di dalam memenuhi kebutuhan hidup yang memang harus kita penuhi setiap hari itu ya, terutama sekali lagi pakan, sandang dan papan itu ya. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.